bantuan pembiayaan bantuan pada badan usaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Julianus Kadit MSI selaku dosen mata kuliah Pemerintah Daerah dan Otonomi Daerah. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Natifah Nurwita, perwakilan dari kelompok 1, sebagai moderator yang akan memandu jalannya presentasi pada kesempatan kali ini. Dan teman-teman saya sebagai penyaji yang akan memaparkan materi secara berurutan. Yang pertama ada Rahma Adelia, Elsa Amelia, Fadlur Rahman, Syifaul Hayah, Monika Aprilia Hasan, Dea Maisha, dan Aditya. Adapun pembahasan kelompok kami berjudul Pembiayaan Daerah melalui Pinjaman Daerah. Pertumbuhan wilayah yang pesat menuntut ketersediaan dana untuk mendukung pembangunan infrastruktur dan layanan publik. Pendapatan asli daerah diharapkan menjadi sumber utama dalam pembiayaan ini, tetapi seringkali tidak mencukupi sehingga pinjaman daerah menjadi alternatif paling penting. Pinjaman daerah sendiri dapat meningkatkan kapasitas fiskal dan mempercepat pembangunan proyek strategis, tetapi harus dikelola secara hati-hati agar tidak membebani keuangan daerah di masa depan. Pengelolaan pinjaman daerah menghadapi tantangan seperti resiko ketergantungan utang, keterbatasan manajerial, dan minimnya pemahaman aparat. Oleh karena itu, diperlukannya perencanaan yang matang, pengelolaan keuangan yang transparan, serta pengawasan yang ketat. Regulasi yang ada seperti UU Nomor 23 Tahun 2014 dan PP Nomor 56 Tahun 2018 bertujuan memastikan penggunaan pinjaman yang bertanggung jawab, namun pada kenyataannya implementasinya masih menghadapi beberapa tantangan. Menurut data dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia menunjukkan bahwa pada tahun 2020, total pinjaman daerah di Indonesia mencapai lebih dari 35 triliun rupiah, dengan sebagian besar digunakan untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur dan penyediaan layanan publik. Namun, data juga menunjukkan adanya peningkatan rasio utang daerah terhadap pendapatan asli daerah yang menunjukkan adanya ketergantungan yang meningkat terhadap sumber pembiayaan eksternal ini. Dengan manajemen yang baik, pinjaman daerah dapat menjadi alat untuk mempercepat pembangunan, meningkatkan layanan publik, dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Namun, pengawasan yang kurang juga dapat menimbulkan masalah keuangan jangka panjang, sehingga penting bagi pemerintah daerah dan pusat untuk memastikan pinjaman digunakan secara efisien sesuai dengan prioritas pembangunannya. Kita masuk ke pembahasan yang mana yang pertama terdapat konsep pembiayaan daerah melalui pinjaman daerah. Jadi pinjaman daerah ini merupakan instrumen pembiayaan yang digunakan untuk mendukung proyek-proyek strategis seperti infrastruktur, terutama ketika pendapatan asli daerah atau PAD dan transfer pusat tidak mencukupi. Dalam era otonomi daerah, pinjaman ini menjadi solusi penting, tapi harus dikelola dengan hati-hati sesuai dengan regulasi yang mana tercantum pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 dan PP Nomor 56 Tahun 2018. Pinjaman hanya boleh digunakan untuk proyek yang telah melalui studi kelayakan dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Agar berjalan dengan efektif, pinjaman harus selaras dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah atau RPJMD dan memerlukan koordinasi serta transparansi dalam pengelolaannya untuk memastikan manfaat maksimal bagi masyarakat tanpa membebani fiskal di masa depan. Untuk selanjutnya ada prosedur pengajuan dan pengelolaan pinjaman daerah. Prosedur pengajuan dan pengelolaan pinjaman daerah ini merupakan rangkaian langkah yang harus diikuti oleh pemerintah daerah untuk memastikan bahwa dana pinjaman digunakan secara tepat sesuai dengan kebutuhan pembangunan dan tidak menimbulkan risiko keuangan yang berlebihan. Proses ini dimulai dari penyusunan rencana yang komprehensif, yang kedua ada pengajuan kepada pihak terkait untuk mendapatkan persetujuan, dan yang terakhir pelaksanaan dan pelaporan penggunaannya. Tahapan awal yang sangat penting dalam prosedur ini adalah pengajuan rencana pinjaman, yang mana memerlukan perencanaan matang dan juga persetujuan dari berbagai pihak. Baik, selanjutnya yaitu pengajuan rencana pinjaman. Pinjaman daerah ini merupakan suatu transaksi yang membuat daerah harus menerima sejumlah uang atau manfaat bernilai uang yang didapatkan dari pihak lain sehingga daerah mempunyai kewajiban untuk membayar kembali pinjaman tersebut. Sumber pinjaman daerah pun sudah tercantum dalam pasal 51 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam hal ini, pengajuan rencana pinjaman yang bersumber dari pemerintah dapat diajukan oleh pemerintah daerah, baik dari gubernur, bupati, ataupun wali kota, dengan menentukan
Terlebih dahulu, rencana jangka pendek atau jangka panjang dalam rangka melunasi pinjaman tersebut. Yang selanjutnya, pinjaman tersebut akan diberikan oleh Menteri Keuangan yang memiliki wewenang dalam memberikan persetujuan pinjaman daerah sesuai dengan pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang pinjaman daerah. Selanjutnya, ada evaluasi oleh pemerintah pusat. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 memberikan peluang bagi pemerintah daerah untuk melakukan pinjaman sebagai alternatif pembiayaan pembangunan, terutama pada infrastruktur. Namun, prasyarat pinjaman seringkali memberatkan daerah, sehingga evaluasi kebijakan oleh pemerintah pusat diperlukan. Evaluasi ini bertujuan untuk memastikan pinjaman digunakan secara efektif, efisien, dan mencegah pada penyalahgunaan anggaran. Pemerintah pusat memiliki peran penting dalam mengawasi pinjaman daerah, sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 yang mengatur tentang tata cara pemberian dan pengawasan pinjaman daerah tersebut. Pengelolaan dan pelaporan. Pengelolaan dan pelaporan pinjaman daerah merupakan proses kompleks yang memerlukan perhatian serius. Dengan pengelolaan yang baik, pinjaman daerah dapat menjadi sumber pendanaan penting bagi pembangunan. Pemerintah pusat melalui Menteri Keuangan berperan dalam menetapkan batasan untuk mengelola risiko fiskal seperti risiko kesinambungan fiskal, bunga, dan pembiayaan ulang. Pemerintah daerah wajib melaporkan posisi kumulatif pinjaman setiap semester. Jika tidak melaporkan, pemerintah pusat dapat menunda penyaluran dana penimbangan sesuai pasal 48 ayat 1 PP nomor 56 tahun 2018. Selanjutnya, manfaat pinjaman daerah. Pinjaman daerah dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi pembangunan, terutama dengan mempercepat realisasi proyek besar seperti infrastruktur jalan, jembatan, hingga fasilitas kesehatan yang dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Selain itu, pinjaman dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui peningkatan konektivitas, distribusi barang, dan menarik investasi. Pinjaman juga dapat memberikan solusi fiskal jangka pendek bagi pemerintah daerah ketika pendapatan tidak mencukupi, yang memungkinkan proyek mendesak tetap berjalan. Lebih jauh, pinjaman juga berperan dalam meningkatkan daya saing daerah dengan menciptakan efek multiplikasi ekonomi seperti lapangan kerja dan pertumbuhan UMKM, serta dapat meningkatkan daya tarik investasi jika dikelola secara optimal. Saya lanjutkan terkait risiko peminjaman daerah. Peminjaman daerah membawa sejumlah risiko yang perlu diantisipasi seperti gagal bayar akibat pendapatan daerah yang tidak sesuai proyeksi atau proyek yang gagal memberikan manfaat ekonomi. Gagal bayar dapat membebani anggaran dan merusak reputasi daerah di mata kreditor. Ketergantungan berlebihan pada pinjaman juga dapat mengurangi alokasi anggaran untuk sektor penting seperti pendidikan dan kesehatan. Risiko lainnya meliputi pengelolaan proyek yang buruk yang dapat menyebabkan kerugian besar. Selain risiko keuangan, dampak sosial dan politik juga perlu diperhatikan, terutama jika proyek gagal atau tidak transparan, yang dapat mengakibatkan hilangnya kepercayaan publik. Oleh karena itu, diperlukan pengelolaan yang hati-hati, pengawasan ketat, serta komunikasi yang efektif dengan masyarakat untuk meminimalkan risiko tersebut. Baik, untuk slide selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Selanjutnya adalah alternatif pembiayaan selain pinjaman daerah. Optimalisasi pendapatan asli daerah atau PAD menjadi alternatif utama pembiayaan daerah dengan meningkatkan efisiensi pajak, memperluas basis pajak, dan memanfaatkan aset daerah yang kurang produktif. Alternatif lain adalah skema public-private partnership atau P3 yang memungkinkan kolaborasi dengan swasta untuk proyek besar yang dengan pembagian risiko dan peningkatan efisiensi. Hibah dari pemerintah pusat atau lembaga internasional juga dapat dimanfaatkan untuk proyek strategis tanpa membebani keuangan daerah. Selain itu, pemerintah dapat mempertimbangkan obligasi daerah yang dapat menjadi sumber dana signifikan dengan melibatkan partisipasi publik.
meskipun memerlukan regulasi yang jelas dan transparansi yang tinggi. Baik, untuk selanjutnya kelompok kami mengambil studi kasus di mana ini terjadi di Kabupaten Sleman dan Kabupaten Flores Timur. Di Kabupaten Sleman, pemerintah daerah menghadapi kebutuhan mendesak untuk meningkatkan infrastruktur dan layanan publik. Sebagai solusinya, mereka memutuskan untuk mengambil pinjaman daerah, yaitu dana pinjaman ini yang digunakan untuk membangun jalan, jembatan, dan fasilitas kesehatan, yang membuahkan hasil seperti aksesibilitas dan kualitas layanan publik yang meningkat, serta memberikan dampak positif pada perekonomian lokal. Sementara itu, pada Kabupaten Flores Timur memanfaatkan pinjaman daerah untuk mendukung pengembangan pariwisata, di mana dana tersebut digunakan untuk membangun infrastruktur seperti jalan menuju destinasi wisata dan fasilitas umum lainnya. Hasilnya jumlah pengunjung wisata meningkat dan pendapatan daerah bertambah serta pengelolaan sumber daya menjadi lebih baik. Meskipun pinjaman daerah dapat memberikan banyak manfaat jika dikelola dengan baik, penggunaan yang kurang tepat dapat berpotensi merugikan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukannya pengawasan yang ketat agar dana pinjaman benar-benar digunakan untuk kepentingan publik. Baik, karena sesi pemaparan materi sudah selesai, adapun kesimpulan yang dapat kelompok kami sampaikan yaitu pinjaman daerah menjadi salah satu instrumen yang penting dalam pembiayaan pembangunan, terutama untuk proyek besar seperti infrastruktur yang tidak cukup yang didanai oleh PAD atau transfer dana pusat. Dengan otonomi daerah, pinjaman ini dapat menjadi solusi strategis jika direncanakan dan dikelola dengan baik. Regulasi seperti Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 dan PP Nomor 56 Tahun 2018 memastikan pinjaman digunakan sesuai kebutuhan pembangunan. Namun, perencanaan yang matang, transparansi, dan pengawasan tetap diperlukan agar tidak membebani anggaran di masa depan. Seperti studi kasus yang sudah saya sampaikan yang terjadi di Kabupaten Sleman dan Flores Timur menunjukkan bahwa pinjaman daerah yang dikelola secara efektif dapat meningkatkan kualitas infrastruktur yang mendukung dan juga pariwisata yang maju dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Baik, mungkin cukup sekian pemaparan mengenai pembiayaan daerah melalui pinjaman daerah yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.